Halo halo, apa kabar Capricorn? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita sudah masuk di bulan Juli. Jadi aku mau general reading untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Capricorn. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi ya. Silakan bagi yang resonate dan cross watcher. Mungkin ada juga yang sebagian resonate atau mau menyimak video lainnya. Silakan subscribe. Dan kali ini untuk Capricorn. Ada fish, pesan dan energi untuk zodiak Capricorn. Ada lily. Mayoritas energinya terkait keuangan, pekerjaan atau bisnis. Ship. Aku perlu satu kartu lagi. Ada mais. Oke, Capricorn. Di sini energinya ada yang positif, ada juga yang negatif. Aku melihatnya kalau untuk energi positif ya, terutama di keuangan, pekerjaan, bisnis, saat ini kamu sedang fokus atau diminta untuk fokus di pekerjaan. Kalau bisa meningkatkan gitu ya, atau memperluas jangkauan. Kalau di usaha itu mungkin mencari peluang ke tempat lain ya, untuk bisa membuka cabang atau mencari partner kerjasama dengan kota lain, atau intinya tuh jangan seperti katak dalam tempurung. Jadi di sini aku juga melihat ada energi pergerakan yang perlu kamu lakukan. Kalau kamu itu bekerja di kantor seperti yang di depan meja gitu ya, yang duduk selama 8 jam atau lebih, di sini aku melihatnya kamu harus sudah mulai bergerak. Jadi jangan hanya terpaku pada pekerjaan kamu yang sekarang, cari atau pelajari gitu ya, apa yang bisa kamu kembangkan, apakah itu di bidang kamu sendiri gitu ya, atau mungkin kamu bisa menanyakan, bisa diskusi, konsultasi dengan rekan sejawat atau juga dengan atasan gitu ya. Aku melihatnya sebenarnya bulan ini adalah bulan yang ada peluang ya untuk Capricorn berkembang di pekerjaan maupun di bisnisnya. Akan tetapi karena di sini ada kartu mais, memang kartu mais ini bukan kartu yang positif ya. Ditaruh di sini, di depan, di tengah, ini mengindikasikan ada gangguan atau ada penurunan. Aku melihatnya di sini mungkin bagi kamu yang ingin meningkatkan karir atau juga memperluas bisnis kamu, ada hambatan gitu ya, terutama di ujung sana, mungkin di akhir bulan. Tapi itu aku harap tidak menyurutkan semangat kamu untuk bisa meningkatkan apapun ya dalam kehidupan kamu. Meskipun ada hambatan, bukan berarti kamu itu berhenti. Kalau aku di sini melihatnya kamu itu harus tabrak aja gitu ya, hajar aja. Intinya tuh jangan kamu kecil hati atau bahkan mundur gitu ya, gara-gara ada si tikus-tikus got ini. Tikus-tikus ini hanya menggerogoti, mengganggu. Sebenarnya itu ya, ya memang tikus itu kan binatang kecil yang tidak berdaya sebenarnya. Tapi karena dia banyak ya, ada semacam koloni ya atau sekelompok tikus, nah itu yang berat. Kamu harus berhati-hati. Di sini memang ada niat-niat yang tidak baik terkait untuk menjatuhkan kamu, terutama di keuangan maupun di bisnis ya atau pekerjaan. Di sini aku bukan menakut-nakuti ya, atau aku juga tidak melihat di sini ada kaitannya dengan rekan kerja. Tapi ini mungkin lingkungan yang tidak bersinggungan langsung, dalam arti sebenarnya tidak ada urusan gitu ya. Tapi mereka ini emang rese, atau mereka ini ya seperti pada dasarnya memang karakternya seperti itu, atau ada juga yang mengerahkan ya. Biasanya kan tikus-tikus itu kan bergerombol gitu ya, apakah ada ketuanya atau memang di tempat mereka yang sekarang itu kering, jadi mereka merambah ya. Dan di sini sialnya kamu
yang kena gitu ya. Jadi intinya tuh mereka ini memang semacam, kalau di keuangan itu tipikal yang matre, yang menggerogoti. Nah, mungkin mereka ini melihat kamu itu potensial atau kamu itu memang mampu. Hati-hati ya, jadi kalau kamu ingin ekspansi bisnis itu tadi, ingin memperluas usaha, memang itu peluangnya ada. Tapi hati-hati dalam memilih tempat maupun partner. Yang aku lihat di sini, kamu perlu mempelajari dulu. Jadi cari-cari aja dulu. Jangan langsung deal gitu ya, jangan langsung oke. Tapi banyak-banyak berdiskusi atau juga mencari tahu, mengumpulkan semua data-data maupun informasi baik dari orang yang bersangkutan maupun dari lingkungan sekitar. Di sini memang sangat disayangkan ya, karena kan dari 3 kartu ini sebenarnya sudah mengindikasikan sesuatu yang membaik gitu ya. Artinya tuh kalau di awal itu kamu baik-baik aja, itu akan menjadi lebih baik. Atau kalau sebelumnya itu kamu kurang baik, maka akan berubah berangsur-angsur menjadi baik. Tapi ada hambatan ini. Ini perlu disikapi dengan tenang ya, karena ini juga membuat kamu menjadi tidak tenang. Dan itu salah satu tujuan mereka. Dengan membuat kamu tidak tenang, maka segala sesuatunya itu kan akan membuat kacau gitu ya. Jadi apa yang sudah kamu susun, apa yang sudah kamu persiapkan itu buyar, dan itu adalah tujuan mereka. So, kalau di sini aku bisa memberikan saran, kamu tetap ya fokus pada semua yang sudah kamu persiapkan, pada segala sesuatu yang intinya kamu tidak mengganggu orang lain dan itu semua adalah milik kamu pertahankan gitu ya. Dan kalau misalkan mereka tetap merusak ya, tetap menggerogoti, ya tidak ada jalan lain untuk mencari tempat yang lain. Jadi kalau kamu ingin ekspansi atau memperluas, membuka cabang di kota A, sebaiknya putar haluan. Jadi cari kota B gitu ya. Jadi lakukanlah plan B. Kemudian ya yang aku lihat sih di sini, kalau kamu tidak segera mengambil langkah ya atau mengatasi ini, maka kamu itu seperti digerogoti. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi lebih baik dari sekarang kamu segera melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka ini tidak menggerogoti kamu. Ya, kalau memang kamu tidak bisa bertahan, ada baiknya kamu berpindah haluan gitu ya. Oke, aku mau klarifikasi ya. Kita lihat. Kalau terkait percintaan, sebenarnya di sini aku tidak melihat banyak hal terkait itu ya. Tapi yang aku rasakan sih di sini, kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang matre, itu sudah red flag ya. Sudah waktunya untuk meninggalkan. Ya. Ya, sepertinya kalau kamu sekarang berada di suatu lingkungan, apakah itu kantor ataupun juga usaha gitu ya, itu bukan lingkungan yang tepat. Ya, kamu bisa mengatasi ya, kamu cut, kamu buang ya gangguan ini, tikus-tikus ini kamu usir. Dan kelihatannya kamu akan mendapatkan bantuan dari teman-teman kamu. Teman-teman ini mungkin bukan satu lingkungan ya, jadi kamu akan mendapatkan bantuan dari tempat lain. So, kalau sekarang kamu itu berkutat di tempat yang salah, segeralah cari jalan keluar. Oke? Sekarang aku mau tarik oracle advice untuk Capricorn di bulan Juli. Make a wish, ya. Kamu itu akan mampu mengatasi semuanya dengan langkah yang paling hakiki, yang paling utama, yaitu berdoa. Dan kelihatannya memang ini semua akan bisa kamu atasi gitu ya, karena di sini sudah ada Queen of Swords, dia akan membantai tikus-tikus ini ya. Dan dengan doa kamu di sini ada bantuan dari Yang Maha Kuasa. This is a magical moment. Make a wish and enjoy its manifestation.
Kalau misalkan kamu menghadapi saingan yang begitu ketat atau yang tidak jujur gitu ya, maka satu-satunya jalan adalah meminta pertolongan kepada tidak lain dan tidak bukan Yang Maha Kuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah keputusan dari Yang Maha Kuasa, kehendaknya. Meskipun kamu melawan orang yang sangat kuat atau gangguan yang bertubi-tubi ya, yang bergerombol, yang seperti tikus gitu ya, yang menjijikan seperti itu, maka semua itu tidak ada artinya ketika semua itu dibasmi atas kehendak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, so pantang menyerah ya, karena di sini aku melihat kamu itu masih bisa ya untuk mengupayakan. Jadi keuangan kamu itu masih bisa kamu manage, dan mungkin kalau misalkan ada yang ingin menggerogoti, dengan adanya reading ini kamu segera bisa mengambil langkah, segera untuk menghindari gitu ya, menjaga agar si tikus-tikus ini tidak terus menggerogoti, atau ya seperti kamu itu menyimpan aset kamu di tempat yang lebih aman. Oke? So, demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu untuk Capricorn. See you and take care.